di channel YouTube Share Knowledge. Ya, kali ini saya akan berbagi ilmu dan pengalaman tentang kebiasaan buruk menyalahkan orang lain. Ya, ini saya sendiri mengalami dan juga saya dapat ilmu dari life skill, ya, dari banyak website ya yang membahas tentang soft skill atau life skill, tentang personality development. Oke. Kebiasaan buruk menyalahkan orang lain. Ya, ini ternyata kebiasaan buruk ya. Oke, apa akibatnya kalau kita suka menyalahkan orang lain? Ya, gambar ini ya. Jadi kita menyalahkan ini karena ini begini karena itu, ini begitu karena ini, dan semacamnya lah begitu. Dampak yang pertama, kita itu akan cenderung berpikir negatif dan akan negatif thinking terus begitu. Padahal sebenarnya dengan positive thinking kita akan bisa memanfaatkan potensi kita semaksimal mungkin begitu. Nah, negative thinking ini jadinya bagaimana kalau orang sudah negative thinking begitu? Ini termasuk masalah psikis ya, masalah mental begitu. Orang yang kalau sudah negative thinking dia selalu berpikiran pokoknya kegagalan kita itu seakan-akan karena lingkungan kita, karena orang-orang di sekitar kita. Iya. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Emosinya tidak terkontrol karena dia selalu merasa marah gitu ya. Dan kalau sudah emosi tidak terkontrol, nanti cenderung ceroboh. Nanti tujuan cita-cita sulit tercapai. Contoh misalkan kita sedang punya target tahun depan aku harus bisa berbicara dengan baik, atau tahun depan aku harus bisa menjadi penulis yang baik. Nah, tentu kita berusaha untuk mencapai itu kan gitu. Tapi ketika pikiran sedang negatif, kita sedang marah pada orang lain, fokus kita akan beralih. Kita akan beralih pada orang lain itu yang kita anggap telah menjadi penghambat kita, akan seperti itu. Jadi kita tidak fokus pada target kita, malah seperti itu. Jadi kurang fokus gitu ya. Nah, bahkan jadi tidak semangat. Jadi kadang malah ada yang berhenti berusaha gitu ya. Jadi ada yang mengatakan, ya kalau seperti ini aku nggak bisa berlatih dengan baik. Kalau begini, kalau begini, begitu. Ini biasanya dialami kalau di kantor biasanya ya, bawahan biasanya seperti itu. Wah, ini kalau seperti ini manajemennya gimana ini? Ya, padahal kita tidak perlu sebenarnya seperti itu. Ada seorang syekh itu mengatakan di UK, kata beliau, reality is more powerful than everything. Jadi kenyataan itu lebih kuat gitu, dibanding apapun. Jadi maksudnya begini, orang-orang di sekitar kita itu kan termasuk lingkungan ya, bagian dari lingkungan. Nah, jadi kita ini bukan hanya bertanggung jawab terhadap hidup kita, terhadap cita-cita kita, terhadap apa yang menjadi tugas kita. Bukan hanya itu. Tapi kita juga bertanggung jawab atas lingkungan. Maksudnya begini, kalau saya ingin mencapai suatu target, misalkan ingin bisa bahasa asing tahun depan, harus fasih bahasa asing, contoh bahasa Inggris, atau bahasa Mandarin, atau bahasa Jepang tahun depan, maka aku harus berlatih setiap hari, begitu. Kemudian tiba-tiba tempat tinggal kita itu ternyata ramai, banyak orang yang sering gurau, sering nyetel musik keras-keras dan macamnya lah begitu, bikin kita tidak enak gitu. Nah, sementara kita mau pindah dari sana tidak bisa. Nah, sekarang bagaimana ketika seperti itu? Apakah kita akan mau menyalahkan terus orang-orang sekitar itu? Ya, kalau mereka berubah. Kalau mereka tidak berubah, mau berhenti berusaha, sampai kapan? Begitu. Ya, jadi kita yang harus berusaha
Kalau kita bisa ya ubah, coba lingkungan itu kita ubah. Kalau tidak bisa, ya bagaimana lagi? Just keep going. Lanjut ya. Oke. Yang kedua apa akibatnya kalau kita sering suka menyalahkan orang lain? Masalah yang kedua itu membuang waktu. Iya, jadi membuang waktu. Contoh misalkan kayak tadi ya, kita sedang fokus, sedang mengejar target harus bisa bahasa Jepang tahun depan. Maka setiap hari harus latihan, setiap hari harus belajar, setiap hari harus fokus begitu. Tapi ternyata kita terganggu oleh lingkungan kita terganggu oleh orang-orang di sekitar kita. Sekarang fokus kita akan jadi bingung. Apakah kita harus konsentrasi fokus pada latihan kita dengan gangguan yang ada, ataukah kita mau fokus memikirkan gangguan-gangguan itu? Dua pilihan. Kalau kita dengan memikirkan gangguan itu mereka bisa berubah, lingkungan bisa berubah, ya syukur. Tapi kalau tidak, bisa habis waktu kita untuk memikirkan itu. Apalagi kita hanya teriak-teriak dan semacamnya begitu. Oke, itu yang maksud dengan buang waktu. Iya, ada beberapa contoh sebenarnya. Kalau di tempat kerja tuh biasanya rekan kerja tidak kooperatif. Iya, contoh misalkan kita sudah memilih ketika kita sedang menganggur, kita itu mencari pekerjaan. Begitu sulitnya mencari kerja. Ketika sudah dapat kerja, ternyata di tempat kerja itu teman kerja kita orangnya tidak kooperatif, egois dan semacamnya gitu. Atasan kita juga orangnya tidak baik manajemennya. Dia suka nambah tugas, tidak jelas lah tugas-tugas yang dikasihkan gitu, sehingga pekerjaan kita tidak maksimal. Atau atasan kita suka marah-marah, nggak jelas gitu. Nah sekarang uh, ketika dalam seperti ini, biasanya pasti kita akan menyalahkan pekerjaanku sekarang jadi tidak baik ini karena atasanku, karena rekan kerjaku dan semacamnya begitu. Iya, padahal sebenarnya begini, uh, kita itu berada dimanapun itu itulah yang terbaik begitu. Nah kemudian kalau kita fokus kepada apa yang bisa kita kerjakan dan apa yang kita kejar, maka kita akan meningkat begitu ya, akan naik level. Contoh misalkan kita sedang berada di posisi marketing misalkan, memasarkan produk. Nah, kalau kita fokus pada masalah-masalah ini, teman kerja tidak kooperatif, bos yang suka menambah tugas dan suka marah-marah, tidak baik begitu. Kalau kita fokus pada mereka, hari-hari kita itu habis untuk mengomentari mereka, habis untuk komentar mereka dan semacamnya. Dan apakah mereka berubah dengan seperti itu? Belum tentu. Nah, sedangkan kita habis waktu untuk ngurusin mereka, begitu. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Fokuslah pada pekerjaan kita, upgrade diri kita agar kita menjadi lebih baik, seperti itu. Tapi apakah bukannya kalau seperti itu kita menjadi orang yang selfish, tidak peduli orang lain? Nah, ini beda. Orang yang peduli orang lain itu tidak menyalahkan orang lain. Dia tidak marah meskipun rekan kerja tidak kooperatif. Dia juga tidak marah meskipun bosnya tidak profesional begitu. Nah, jadi kalau dia memang peduli, maka dia akan melakukan suatu hal yang dengan cara yang arif begitu ya, akan mempengaruhi temannya agar bisa kooperatif. Dia akan mencoba mempengaruhi bosnya agar juga bekerja profesional. Nah, kalau seperti itu, nah itu namanya bukan menyalahkan orang lain, tapi dia akan mendapatkan skill baru. Selain skill bidangnya, yaitu memasarkan produk, dia akan mempunyai skill mempengaruhi orang lain. Dan itu sungguh luar biasa ya. Jadi kalau kita berusaha
dan berdoa, Tuhan itu akan membantu kita. Gitu. Tapi kalau kita hanya kerjaannya mengeluh, komplain, mengeluh saja dan komplain, gitu. Sedangkan kerja yang tidak kooperatif dan semacamnya, itu malah membuat kita semakin terpuruk, gitu. Dan mengeluh itu mengurangi nikmat, gitu. Oke, rezekinya berkurang malah jadinya. Karena itu termasuk orang yang tidak bersyukur dan cenderung tidak bahagia, begitu. Jadi itu ya. Jadi tentang menyalahkan orang lain. Jadi mulai sekarang saran saya, biarlah lingkungan seperti itu. Kalau kita mampu, coba cari cara. Kalau tidak mampu, fokus pada pekerjaan kita. Tingkatkan kualitas diri dan selalu bahagia, seperti itu. Jadi kalau memang terus-terusan tidak menyaman, teman tidak kooperatif, atasan juga seperti itu. Nah, kalau kita fokus upgrade diri kita, untuk mencari lowongan lain pun akan gampang jadinya. Kenapa? Kalau skill kita sudah bertambah, kita sudah semakin meningkat gitu dibanding sebelum bekerja di tempat ini, maka gampanglah bagi kita untuk mencari pekerjaan lain. Bahkan kalau mungkin tidak terasa begitu ya, bisa jadi kita sudah diangkat jadi manajer di tempat ini begitu ya, karena kita mungkin dianggap baik oleh rekan-rekan kerja kita dan semacamnya. Oke, itu sharing saya tentang ini. Jadi tidak perlu mengeluh apapun keadaannya, cukuplah fokus pada target kita, tingkatkan kualitas diri, dan terus maju. Oke, begitu ya. Semoga sukses semuanya. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Sekian dari saya, semoga sukses semuanya.